ibadah Katolik tidak alkitabiah. Ini ada pertanyaan dari Facebooker ya. Ini bertanya gitu. Apa benar itu tata cara ya, tata cara ritual liturgi ibadah Katolik tidak alkitabiah? Ya, kalau mau dijawab secara teologi ya, jawabannya tidak alkitabiah. Ya, ini mengacu kepada ini ya, Alkitab, alkitabiah. Di mananya di Alkitab? Nggak ada. Tidak alkitabiah. Ini kan sebetulnya gaya-gaya membuat sebuah narasi pertanyaan itu kan baru abad-abad kemarin aja. Ya, semenjak pembukuan kanonisasi meredaksikan ayat-ayat narasi-narasi yang dijadikan menjadi ayat-ayat itu, akhirnya timbullah gaya pertanyaan, itu alkitabiah enggak sih? Alkitabiah enggak? Gitu loh, gaya-gaya abad 17 dan seterusnya. Itulah peristiwa Protestan juga mulai dengan gaya-gaya begitu. Akhirnya ya memisahkan diri, akhirnya ya berdiri menjadi agamanya sendiri ya pada peristiwa Protestan. Oke. Jadi jawabannya ya tidak alkitabiah kalau konteksnya di dalam konteks letterlek ya, tekstual, enggak ada. Itulah yang sempat di video sebelumnya telah diuraikan sangat pendek, sangat sedikit, hitung menit. Ini kajian tahunan ya. Begini, agama itu ya, kita fokus aja dulu deh ke agama Kristen Katolik Roma dalam konteks ini ya. Beragama bukan karena Alkitab. Oke. Saya singkat-singkat aja, nanti ada yang mau protes sudah pasti, karena ini kan kajian tahunan, saya harus potong dalam tempo 5-6 menit. Oke. Agama Katolik itu ya, yang tadinya satu itu ya, Ortodoks ya. Ini nanti aja nih kapan dibahas, ini lain-lain lagi, ini terlalu panjang nanti ya. Oke deh. Ya sekarang kita pakai Katolik aja dulu. Oke. Dari mana ini rumusnya dia menjadi agama? Gitu. Dialah, kelompok inilah yang ribut, yang berseteru, yang kontra dengan agama Yahudi. Udah terima aja dulu, kalau enggak ya udah nggak bisa lagi maju ke depan. Nggak ada guna gitu. Nanti akhirnya imanmu, iman Anda, iman gue, iman lu, iman kita akhirnya berangkat dari faham dari alam pikir abad 17 nanti. Gitu loh. Sementara ini kan udah 2000 tahun gitu. Mau yang mana pilih? Harus terima dulu. Jadi maka dari itu di dalam konteks mocking, insulting, ejekan, cemooh, ini adalah bid'ah, bidat, menyimpang, menyerong. Itulah si Mesias itu, Al-Masiyah itu, apa aja lo, name it, kasih nama siapa aja itu. Enggak, ya nanti kalau saya bilang nggak penting itu nama, nanti ada yang bantah lagi dengan ayat yang katanya dalam namaku lah, dalam inilah doa dan lain-lain. Itu lain konteks, Ya sebetulnya ini masalah sosoknya, ya sosoknya sang Mesias itu. Nah, kan jadi susah dihitung menit ini. Ya, ini harus terima dulu. Satu-satunya agama di bumi ini yang ribut dengan agama Yahudi, Jewish itu adalah kelompok komunitas orang-orang follower, believer Mesias itu, atau yang dikenal dengan nama Kristiani. Nanti diurai. Itu kan menjadi lembaga ya, sempat dibahas toh di video lainnya. Kalau nggak bisa terima bahwa pihak ini, atau dalam konteks saat inilah ya, karena kan kalau kita sebut Kristiani terlampau luas ya, kan sempat dibahas di video sebelum. Kita pinjam dulu ini. Katolik tidak mengerti atau tidak terima atau tidak paham bahwa posisinya adalah bid'at Jewish ya,
ateis. Nggak apa-apa, nanti dulu, jangan ini dulu, terima dulu ini kenyataan. Oke, kan sama kasusnya. Katolik juga pernah ngalamin digituin sama yang sekarang akhirnya namanya beragama Kristen Protestan itu toh. Sama ceritanya begitu. Ya. Supaya ngerti dari mana rumusnya ibadah itu. Yang ada indikasinya di dalam kitab suci itu, Alkitab itu, Bible itu, This is a book itu. Bukunya ini apa? Kan di dalam Alkitab itu kan termasuk gitu loh, historisnya tentang agama Yahudi gitu. Ini terima dulu, kalau enggak akan bisa lanjut kemanapun dalam konteks dialog, perdebatan, pemahaman iman, pertumbuhan iman, tidak akan pernah lanjut kalau enggak terima kenyataan itu dulu. Sama nanti Katolik itu kalau mentabukan ya, memahami tentang peristiwa sejarah itu, historis daripada keimanan Katolik itu nanti sama kasusnya seperti agama Kristen Protestan yang nggak terima mulu, dia ditendang, dikeluarkan atau memutuskan diri dari Katolik dan lain-lain gitu loh. Nggak ada lagi kaitan sama kiblat Vatikan dan lain-lain. Nanti akan gitu lagi. Apa yang dialami oleh pihak agama Kristen Protestan terhadap agama Kristen Katolik, dalam konteks ini Katolik Roma, kok kita komunitas Katolik ini kok berperilaku sama seperti Protestan, melihat diri mantan agamanya gitu loh. Paham ya maksudnya? Ini kan ex agamanya gitu loh bagi kaum itu. Sekarang apa ya, putus total dong? Gimana sih, kiblatnya bukan Vatikan kok Protestan, gimana sih? Sok-sokan masih mau akrab-akrab juga. Enggak, dalam konteks teologi kita enggak ada akrab. Ya secara kemanusiaan biasa aja. Gitu loh. Ini kan masalah konteks jalan iman ya. Ya, how the way faith for God gitu loh ya. To the God. Ya kan? Gitu loh. Ini kan how the way-nya. Ya, beda udah total. Nah, ini juga kan akhirnya beda, terima dulu beda. Kalau seandainya enggak mau terima kenyataan ini, maka tidak akan pernah ketemu jawaban kok tata cara ibadah Katolik itu gitu sih. Itu Katolik kalau ibadah Alkitabiah enggak ya? Gitu terus nanti. Sampai kapanpun, ini tahun 2021 ini. Ya. Itu aja dulu. Kalau nanti ada yang mengatakan terima di posisi konteks ini dulu, baru bisa maju. Kalau nggak ada guna. Panjang-panjang video mau 10 hari juga nggak bisa, karena ini kan kajian 7 tahun ya di dalam akademis ya, secara akademisi gitu. Ini kan mau minta hitung menit begitu. Ini terima dulu, nanti satu-satu baru kelihatan ya, karena orang sini, negeri ini berpola pikir, jadi mempunyai konsep berpikir seperti orang-orang lainnya di negeri ini juga, cara how to think-nya ya tentang agama itu, tentang keimanan itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan berita-berita yang konflik tentang apa itu, tanah Palestina ya, itu nanti dikaitin ke agama apa, aduh, terlampau cemen membahas di YouTube channel ini, terlampau cemen gitu loh ya, nggak kelas di sini begitu. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya sama sekali. Awalnya itu masalah, enggak kok, lu nggak bener lo ngomong gitu, banyak kok yang gitu. Iya betul, itu namanya person to personnya. Ada person to person apa aja, orang-orang kita ya kagak selera makan mie goreng aja kita bisa ribut kan gitu loh. Nggak enak nih masakannya kan bisa ribut juga. Itu person to person. Tapi konsep dasar sebagai platform agama Yahudi, konsep dasar sebagai platform Katolik Roma, masalah nanti ada person-person yang berperilaku neko-neko, yaitu person to person, itu lain gitu. Jangan dicampur aduk gitu loh kalau mau belajar ya. Jadi pihak Katolik dalam hal ini, Katolik Roma, saya pinjam dulu karena nanti ada Ortodoks di sini ya. Dia adalah kelompok bidat Yahudi yang istilah
pihak Katolik adalah meneruskan, menggenapi, gitu loh. Jadi agamanya Yahudi dia putus total, nggak ada kaitan lagi dengan para pemimpin agama-agamanya, para imam-imamnya, ya, para rabinya, dia putus, gitu loh. Tetapi dengan indikasi, dengan referensi, dengan petunjuk yang di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang masih dijalankan dalam konteks ritual tata ibadah tersebut. Dari mana sumbernya? Dari mana awalnya? Dari mereka agama Jewish. Ya, kalau nggak terima ini historisnya, nggak bisa maju ke depan. Mau ngomongin apa lagi? Ya, berarti Katolik memposisikan dirinya, umat Katolik atau yang sering berdebat di sosmed itu, YouTuber, netizen, Facebooker, berarti dia berperilaku persis seperti kaum Protestan memprotes dirinya sendiri. Untuk topik ibadah Katolik tidak Alkitabiah, saya cut dulu.